Baiklah, perkenalkan nama saya Roslin Sasamu, NIM 19330208-012, Prodi PGSD Universitas Trenta Manado. Untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah andragogi, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan andragogi dan pedagogi. Yang pertama, andragogi, pembelajar disebut peserta didik atau warga belajar, sedangkan pedagogi, pembelajar disebut siswa atau anak didik. Sedangkan yang kedua yaitu gaya belajar independen, pedagogi gaya belajar dependen. Yang ketiga, tujuan fleksibel, ini tujuan ditentukan sebelumnya. Andragogi yang keempat, perbedaannya itu diasumsikan bahwa peserta didik memiliki pengalaman untuk berkontribusi, sedangkan yang pedagogi di sini diasumsikan bahwa tidak berpengalaman dan kurang informasi. Sedangkan yang kelima, peserta didik dituntut untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Sedangkan yang pedagogi di sini anak didik lebih banyak menerima dari guru. Yang keenam, pembelajar mempengaruhi waktu dan kecepatan. Sedangkan yang pedagogi di sini guru mengontrol waktu dan kecepatan. Yang ketujuh, keterlibatan atau kontribusi peserta sangat penting. Sedangkan yang pedagogi, peserta berkontribusi sedikit pengalaman. Yang kedelapan, belajar terpusat pada masalah kehidupannya nyata. Sedangkan pedagogi di sini belajar berpusat pada isi atau pengetahuan teoritis. Dan yang kesembilan, peserta dianggap sebagai sumber daya utama untuk ide atau contoh. Sedangkan yang pedagogi di sini guru sebagai sumber utama yang memberikan ide dan contoh. Dan yang ke-10, diciptakan suasana hubungan sama status antara fasilitator dan peserta. Sedangkan yang pedagogi yang di sini guru terlihat berkuasa dan mengetahui segalanya, sedangkan murid tidak tahu apa-apa, harus menerima. Dan yang ke-11, sasarannya orang besar di masyarakat. Maka yang logis ini sasarannya di sekolah anak-anak. Yang ke-12, orang besar dianggap sebagai gelas yang sudah berisi atau berpengetahuan, pengalaman, atau status sosial. Sedangkan yang pedagogi di sini anak-anak dianggap sebagai gelas yang masih kosong. Maka yang ke-13, diciptakan proses saling membelajarkan diri, tercipta proses belajar dari guru. 14, memiliki kemandirian belajar. Maka yang pedagogi masih memiliki ketergantungan dengan perintah dan arahan guru. Yang ke-15, peserta didik dilibatkan dalam perencanaan, proses, dan evaluasi belajar. Sedangkan anak didik tidak dilibatkan dalam perencanaan, proses, dan evaluasi belajar. Nah, soal yang kedua yaitu contoh instansi yang menyelenggarakan andragogi beserta kegiatannya. Di sini saya berikan contoh. Terus pertama itu tentang pelatihan dan pengembangan program keluarga berencana yang nasional. Kewenangan Baltabak BKKBN mendukung kewenangan perintah dalam program KB nasional, terutama untuk peningkatan sumber daya manusia, tenaga pengolah, dan pelaksanaan program. Contohnya di sini saya ambil tentang program kursus menjahit bagi para peserta sesudah selesai mengikuti program untuk memasuki dunia kerja di industri konveksi atau mendirikan usaha sendiri seperti butik atau penjahitan. Nah, itulah contoh atau instansi yang menyelenggarakan andragogi beserta kegiatannya. Dan yang soal yang ketiga yaitu apa manfaat belajar andragogi menurut Anda? Di sini ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh setelah kita mempelajari andragogi. Jika dilihat dari asumsi andragogi, yaitu
Yang pertama yaitu dapat menyesuaikan iklim belajar dengan keadaan orang dewasa saat belajar, saling kerjasama dan menghargai pendapat orang lain. Nah, itulah manfaat dari belajar andragogi. Demikianlah hasil UTS dari mata kuliah andragogi. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam bertutur kata, saya minta maaf. Terima kasih.